pagi Bu Eva. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eva hari ini sehat. Okay. Kemarin mau ketemu sama saya, tapi sayanya nggak ada. Mohon maaf sekali. Makanya saya nyamperin nih ke Bu Emma nih. Kira-kira ya, apa sih yang mau Bu Emma obrolkan sama saya nih? Sampai harus nyari saya kemarin tuh. Ya gitu Bu Eva, saya itu punya masalah ya. Saya kan ikut pembekalan CPP nih ceritanya. Tapi selama masa pembekalan ini saya tuh ngerasa gimana ya, kayak terbebani sih enggak, saya suka ikut mengerjakan dan sebagainya gitu ya. Tapi mungkin masalah dari emosi saya atau gimana, saya ngerasa stres mungkin ya. Jadi si tangan kaki saya itu selama pembekalan tuh berkeringat terus gitu. Saya kan jadi takut tuh apa gimana gitu. Itu menurut Eva gimana ya itu gitu. ya. Jadi kita mau ngobrolin tentang pembekalan CPP yang Bu Emma akan jalani nih atau sudah dijalani ya. Apa tadi tuh saya dengar agak sedikit membebani sedikit padahal ya. Oke, sekarang saya mau tanya dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Apa sih yang ingin Bu Emma dapatkan dari percakapan kita saat ini? Tadi kan sudah tuh masalahnya gitu. Apa yang ingin kita dapat nih dari hasil obrolan kita saat ini? Ya saya itu merasa beberapa kali kan saya merasa saya mundur aja gitu ya. Saya ingin merasa yakin bahwa saya itu bisa, bahwa saya itu baik-baik saja dengan mengikuti CPP ini. Itu adalah pilihan saya, pilihan terbaik saya gitu, bukan sesuatu yang salah gitu. Jadi ingin mendapatkan jalan tengah mungkin ya dari pembekalan CPP ini gitu ya, Bu Emma ya, seperti itu. Seperti itu. Keyakinan, iya betul sekali. Oke, dari pengamatan saya tadi, saya lihat tentang kayaknya apa tadi tuh terbebani. Dari segi mana sih Bu Emma terbebaninya itu? Apa putus-putus suaranya? Dari segi mana ya? Nah, dari segi mana Bu Emma merasa pembekalan CPP ini tuh membebani Bu Emma sendiri gitu. Sampai tadi katanya keluar keringat ya dari tangannya ya Bu Emma ya. Nah, jauh mana Bu Emma? Dari tangan kaki. Jadi selama ikut ini tuh keluar keringat tangan dan kaki gitu. Nggak tahu, saya mungkin selalu begitu gitu kalau mengawali suatu kegiatan yang baru bagi saya tuh. Dari dulu juga saya selalu merasa begitu gitu Bu, selalu merasa kayaknya gitu. Padahal saya juga udah mencoba ya menenangkan diri, mindfulness sebagainya, tapi sepertinya yang membuat saya terbebani itu ya gak tahu, lihat orang-orang pada kayaknya orang hebat-hebat nih gitu. Kalau saya sih kayaknya kok jadi insecure gitu-gitulah ya Pak. Oh gitu, jadi insecure sama diri sendiri ya Bu Emma ya. Nah, betul. Dari segi mananya tuh Bu Emma? Bu Emma bilang saya kok seperti insecure sama diri sendiri. Dilihatnya tuh dari mana gitu Bu Emma bisa tahu kalau saya tuh insecure sama diri sendiri? Dilihatnya dari mana gitu Bu Emma? Ini menghadapi, saya tuh suka apa ya, kayak semacam kalau lihat orang banyak tuh ya, lihat orang banyak, orang baru gitu ya, baru lihat aja gitu gemper gitu, orang kok hebat-hebat ya gini-gini dan sebagainya gitu. Kenapa terus pas mengerjakan sih bisa gitu, tapi kalau misalnya ada misalnya ini kok saya nggak ngerti nih, misalnya kalau ada hal sedikit aja kayak gitu juga udah aduh keringetan gitu, gemper, cemas kayak gitu. Oh, jadi ada beberapa yang tidak dipahami. Dari yang tidak dipahaminya itu yang gimana ya Bu Emma ya? Katanya tadi ada tugas tuh, yang gimana itu maksudnya? Misalnya kalau saya itu berkaitan dengan IT ya, kayak gini tuh kemarin tuh buat rekaman gitu ya. Saya kan belum pernah mencoba ngedit video dengan segala kayak itu, terus saya nggak bisa nih. Aduh gimana ya ini? Kok pikirannya itu selalu jauh gitu, padahal pas dilakukan ini kok simpel ya ternyata gitu. Jadi sebelum apa-apa pikiran saya udah jauh kemana gitu. Kok saya kayak gini, pasti kayak gini ya gitu.
Oke, jadi sudah berpikiran jauh katanya tadi ya, padahal ternyata simple gitu. Nah, yang simpelnya menurut Bu Emma itu yang seperti apa? Tadi kan katanya ada kata simple gitu. Wah, ternyata simple ya gitu. Wah, ya, apa sih yang simpelnya itu? Simpelnya misalnya minta tolong teman. Lebih ke minta tolongnya gitu ya. Ya maksudnya ketika kayak kemarin kan saya kan belum pernah ngedit video, terus saya taunya kan aja gitu, terus saya udah ngedit lama banyak, kok nggak bisa download dan sebagainya. Terus pas denger dari Siska, udah deh aku mah gampang aja kayak orang gampang ya melakukan sesuatu, kok saya kok ribet banget gitu. Nah ketika itu tuh saya nggak mau download aplikasi CapCut itu ya, CapCut saya download gitu ya, saya nyoba. Terus saya bilang awalnya saya nggak mau download karena mau memori pulse. Pas saya download terus saya coba, kayaknya gampang kok, ini bisa aja gitu. Bukan bawaan dengan kata saya kayaknya nggak bisa, udah yang bisa saya aja dipakai gitu. Ternyata kan udah capek-capek, udah berjam-jam nggak bisa di download gitu. Jadi itu kemarin yang suka bikin nervous dan sebagainya. Itu waktunya jam berapa jam lagi nih kayak gitu. Oh, jadi seperti itu. Jadi udah nyoba nih saya, tapi ujung-ujungnya kok masih tetap nggak bisa gitu ya Bu Emma ya. Ada perasaan seperti itu. Nah, apa sih yang Bu Emma lakukan gitu? Tadi kan udah mencoba tuh, katanya mencoba ke teman, tadi saya dengar ya ada bantuan dari teman ya. Nah itu ya, itu apa yang apa yang ingin Bu Emma lakukan tuh dari adanya bantuan dari teman tuh, tadi udah terlihat dari saya. Ini kan curhat, terus kata mau dibantuin sama aku, alhamdulillah dong kalau gitu. Ya udah katanya, saya potongin aja Bu yang bagian saya aja gitu, nanti saya mencoba untuk edit yang bagian saya biar waktunya nggak banyak gitu ya. Terus kata Siska, lama ya Siska nggak jawab, tapi tiba-tiba pas di akhir udah bilang gini, udah Bu, udah saya potong-potong juga, udah saya kecilin dari jadi 12 menit dari 18 menit. Terus ya udah selesai. Terus ya udah gitu, kayak gitu. Jadi sudah. Tapi saya bilang gini, saya harus bisa ya. Saya harus bisa suatu hari, tapi nggak sekarang itu, karena sekarang tuh mepet waktunya. Jadi belajar itu ya kan saya suka idealnya itu ingin bisa, tapi lama dalam untuk bisa itu. Tapi dalam waktu seperti ini, sepertinya yang perlu saya lakukan adalah ngumpulin aja dulu gitu. Bisa itu, belajar itu, kalau prosesnya saya memang lama, ya udah sambil jalan nanti setelah selesai gitu. Oke, itu bagus loh Bu Emma, sudah tahu nih langkah ke depannya, itu menurut saya udah keren banget nih. Ini kira-kira nih dari tadi yang sudah Bu Emma lakukan ke Bu Siska tadi, ternyata Bu Emma tadi saya dengar Bu Emma belajar nih, keren sekali itu. Apa sih yang Bu Emma dapatkan dari kegiatan belajar yang Bu Emma lakukan tadi? Akhirnya nemuin apa gitu ya Bu Emma dari hasil belajar tadi? Yang tadi jadi gini, jadi sesuatu ya. Saya belajar ini, saya itu kan orangnya apa-apa tuh dipikirin rumit dulu gitu. Saya itu dalam banyak hal tuh dipikirin rumit dulu, padahal sebenarnya tadi tuh sebenarnya langkahnya itu simple. Jadi yang rumit itu dalam pikiran saya, bukan masalahnya gitu, tapi pikiran sayanya yang rumit, dan itu tuh saya sadari betul gitu. Nah itu tuh jadi mengganggu. Nah, jadi yang simple itu sebenarnya apapun bisa dilakukan sesimpel mungkin kalau cara berpikir sayanya juga simple gitu. Sepertinya Eva. Oh gitu, pola pikir dibuat simple. Oke, tadi kapan tuh kira-kira Bu Emma nih kalau kedengaran? Bu Emma kedengaran? Ya, kedengaran ya. Nah ini kapan nih kira-kira Bu Emma akan kapan kira-kira Bu Emma akan melakukan suatu tindakan yang menurut Bu Emma tuh ini ternyata simple gitu. Nah, jadi Bu Emma bisa melangkah tuh ke depan tuh ke pembekalan CPP ini ya gitu. Kapan apa sih rencananya gitu? Rencana ke depannya tuh mau seperti apa Bu Emma? Mulai hari ini tuh kan masih pembekalan. Jadi menurut saya hari ini saya akan belajar untuk sesimpel mungkin dulu aja lah pikirannya. Kalau nggak bisa minta bantuan, jadi belajarnya nanti gitu. Kalau misalnya memang tugasnya waktunya mepet, seadanya aja dulu, harus gimana gitu.
Jadi rencananya saya ya akan mulai belajar hari ini, walaupun itu nggak mudah ya, karena itu kan udah karakter ya. Kita balik lagi rumit lagi pikirannya. Saya akan belajar untuk melakukan pikiran saya sesimpel mungkin. Jadi Bu Emma akan belajar mulai hari ini katanya Bu Emma ya. Nah, bagaimana tuh bentuknya seperti apa sih Bu Emma? Tadi saya kan sudah dengar tuh dikit-dikit katanya saya sudah mulai belajar nih ngedownload CapCut gitu ya. CapCut gitu ya. Walaupun di ujung-ujungnya katanya agak sedikit gagal. Nah, itu ada nggak tindakan lainnya gitu Bu Emma supaya tadi kan Bu Emma pengen belajar gitu, ada nggak cara lainnya atau misalnya apa yang Bu Emma lakukan gitu untuk saya mau belajar nih mulai saat ini gitu, bentuknya seperti apa Bu Emma? Ya kan hari ini ada rekaman coaching ya, ada rekaman coaching ceritanya. Ya saya akan belajar itu pas nanti mungkin kan Bu Eva merekamkan. Jadi ini ada mau record ya, betul bisa coba gitu. Hari ini saya coba deh. Oke, jadi Bu Emma itu mencoba hal-hal yang untuk mengedit video. Nah, siap. Jadi Bu Emma sekarang sudah bisa sedikit-sedikit mengedit gitu ya Bu Emma ya. Dari tadi apa yang tadi saya lihat tadi dengan bantuan teman, dari ada Bu Siska tadi akhirnya Bu Emma menemukan sendiri. Ternyata simple ya Bu Emma ya, tidak serumit yang Bu Emma pikirkan. Iya Bu Emma, kayaknya obrolan kita ini nanti akan kita lanjutkan gitu ya. Dan tangan saya berkeringat ya. Iya, kalau perasaan Bu Emma sekarang gimana gini dari obrolan kita ini? Salah kayaknya, nggak tahu. Ya? Putus ya Bu Emma ya? Iya. Sinyal saya putus. Ya, jadi sekarang perasaan Bu Emma gimana nih dari obrolan kita ini? Apa yang Bu Emma rasakan dari obrolan kita saat ini? Ya, gimana Bu Emma? Perasaannya lebih lega, lebih plong. Ya perasaannya lebih lega, lebih plong. Kalau memang ngobrol gini tuh memang membuat saya nyaman gitu. Jadi saya tuh kadang harus ngobrol kalau solusi dari segala hal juga gitu. Dan saya senang ketemunya dengan Bu Eva ya. Ini sama-sama. Ketemunya dengan Bu Eva kayaknya orang yang tepat untuk memahami masalah ini. Iya, sama-sama Bu Emma ya. Nanti kita obrol lagi dengan waktu yang durasinya lebih panjang supaya bisa tercurahkan semuanya ya Bu Emma. Terima kasih Bu Emma atas waktunya ya.